Oke, selamat datang kembali kelas 10 di dalam video tentang Google Spreadsheet. Nah, minggu lalu atau video sebelumnya kalian sudah mempelajari bagaimana melakukan perhitungan sederhana di dalam Google Spreadsheet. Kenapa harus melewati tahap itu dulu sekali lagi? Supaya kalian bisa menggunakan metode dasar dalam penggunaan formula. Ya, seperti contoh, setiap memulai perhitungan harus ditandai atau dimulai dengan tanda sama dengan. Itu adalah basicnya. Ya, penggunaan buka kurung, tutup kurung ya, itu adalah basicnya. Nah, jadi penggunaan formula akan berhubungan dengan basic-basic itu. Nah, yang kalian lihat sekarang di layar kalian ada 7 formula dasar yang akan kalian pelajari. Nah, video ini akan saya bagi menjadi 2. Ya, kenapa? Karena ini termasuk formula yang basicnya atau yang memang rumusnya hampir mirip, hanya perbedaan di depannya aja atau penggunaan fungsinya aja ya. Tapi sisanya sama. Makanya ini termasuk menjadi part 1. Oke, kita akan masuk yang pertama dulu, summary. Nah, summary adalah formula ya kalian gunakan untuk menjumlahkan data berupa angka pada sel yang kalian mau hitung. Nah, kenapa harus saya tulis data berupa angka? Karena sekali lagi, sebelumnya pada video sebelumnya mungkin atau kalian sudah mempelajari bahwa setiap sel itu memiliki format yang berbeda. Huruf, tanggal, angka, ya kan, bilangan, currency, ya atau mata uang. Nah, yang kalian gunakan atau si summary ini hanya data berupa angka. Jadi ada beberapa format yang tidak bisa kalian gunakan dengan summary. Nah, summary ini sekali lagi untuk menjumlahkan atau menambahkan data per data ya. Jadi kita akan memulai dengan melihat rumusnya dulu. Sama dengan sum buka kurung per sel titik 2 lalu last cell. Nah, kenapa titik 2? Titik 2 di sini melambangkan bahwa dari last cell dari sel pertama sampai ke sel terakhir. Nah, kenapa nggak titik koma? Ya, titik koma itu untuk memisahkan sel satu dengan sel lain. Berbeda dengan titik 2. Kalau titik 2 itu menghubungkan. Kalau titik koma itu memisahkan. Ya. Seperti contoh, kita akan mulai contohnya. Sama dengan tadi ya, kalau misalkan titik koma dulu. Sum, buka kurung. Nah, saya akan menghitung dari bagian nilai. Ya, kita akan menghitung kolom nilai. Nah, kalau misalkan saya klik sel pertama, lalu saya titik koma. Nah, ini menjadi sel yang terpisah. Ya, seperti itu. Jadi, kalau misalkan kamu memiliki data yang cukup banyak dan selnya terpisah, kamu bisa gunakan seperti ini. Titik dua. Jadi kalau untuk menambahkan mana sel yang harus dipilih, kamu bisa highlight dengan cara klik sorry, hilang ya. Jadi kamu bisa menandakan sel pertama lalu kamu highlight sampai terakhir. Sel terakhir ya. Nah, ini D5 sampai dengan D19 ditandai dengan titik 2 sampai dengan ya. Titik 2 adalah sampai dengan ya. Nah, kalau misalkan titik koma, maka kamu bisa menambahkan bilangan yang lain seperti ini ya. Jadi seperti ini. Itu contohnya. Kenapa harus titik 2 bukan titik koma ya. Nah, setelah selesai rumusnya akan seperti ini ya. Seperti kalian lihat di layar. Lalu kamu klik enter. Maka dari atas sini sampai bawah sini jika dijumlahkan semua hasilnya adalah segini. Itu adalah fungsi summary ya. Seperti itu. Nah, kedua, kita akan masuk ke menu. Ditandai dengan tanda min ya. Buka kurung, kembali lagi kita akan mencari min. Nah, min ini fungsinya buat apa sih? Min ini fungsinya adalah untuk mencari data paling kecil atau data yang terkecil pada sel yang kalian cari atau yang kalian tentukan ya. Setelah kamu klik, maka hasilnya akan muncul 70. Kalau kamu perhatikan di sini kolom nilai, maka angka yang terkecil adalah angka 70. Maka fungsi minimum adalah itu untuk mencari angka terkecil ya. Nah, lalu maksimum. Maksimum kebalikannya. Berarti mencari angka yang paling besar ya. Sama kayak tadi,
kita highlight, itu kurung, enter. Maka yang muncul akan angka 93. Karena angka yang terbesar adalah angka 93. Nah, seperti itu. Minimum dan maksimum. Lalu kita akan masuk ke count dan count. Nah, fungsinya sama, hanya datanya yang berbeda. Kenapa? Karena count ini untuk menghitung jumlah data. Ya, sekali lagi, menghitung jumlah data. Bukan menjumlahkan ya. Menghitung jumlah datanya berapa. Nah, yang ada di dalam sini, ini adalah data. Nah, data ini punya hubungan dengan umurnya berapa, kelasnya berapa, nilainya berapa. Nah, ini satu data atau satu orang. Ya kan? Nah, berapa jumlah dari atas sampai bawah? Itu kamu gunakan dengan count atau count A. Nah, perbedaannya adalah count ini hanya bisa menghitung data yang berupa angka. Datanya harus angka kalau kamu gunakan formula count. Kalau misalkan kamu gunakan count A, kebalikannya. Kalau count A ini bisa menghitung semuanya, ya. Jadi seperti saya contohkan, count, buka kurung. Kalau kamu gunakan data yang berupa huruf atau nama atau general, ya, seperti ini, yang muncul adalah 0. Ini kalau kamu lihat di Google Spreadsheet itu akan langsung muncul hasilnya 0. Karena apa? Dia tidak bisa menghitung jumlah data yang bukan angka, ya. Dia hanya bisa menghitung jumlah data yang berupa angka. Jadi kalau misalkan saya pilih di sini, ya, lalu saya enter, maka hasilnya akan muncul 15. Ya, seperti itu. Nah, makanya kamu gunakan count A untuk menghitung semuanya, ya. Kalau saya lanjut buat ini dan lagi, count A, buka kurung, ya, dari atas sampai bawah, ya, buka kurung, tutup kurung, sorry. Nah, ini sama, hasilnya sama 15, tapi saya gunakan data yang berupa huruf, gitu. Jadi itu perbedaannya, count dan count A. Count itu hanya data berupa angka. Count A, data yang bisa huruf dan angka, jadi bisa semua, ya. Jadi kamu gunakan count A aja. Lalu ada average, ya. Lalu ada average. Nah, average ini apa? Untuk menghitung rata-rata data angka yang ada. Nah, untuk mencari rata-rata ada dua sebenarnya caranya. Ada average dan median. Tentunya kalau median itu sebenarnya untuk mencari titik tengah kan. Nah, berbeda dengan average. Nah, cuman hasilnya akan sama, ya. Seperti contoh saya gunakan average. Buka kurung, kita akan ambil dari konsep atau kolom nilainya, ya. Tutup kurung, hasilnya adalah 81,6. Nah, median untuk mencari titik tengah. Buka kurung, median, buka kurung. Ini titik tengah, ya. Jadi median untuk mencari titik tengah. Average untuk mencari rata-rata. Titik tengah dari semua angka ini. Kalau kamu ingat matematika, ya. Dalam matematika kamu bisa menghitung titik tengah. Untuk mencari titik tengah adalah kamu jajarin dari angka terkecil sampai terbesar. Nah, untuk mencari titik tengahnya, maka angka yang ada di tengah itulah titik tengahnya atau mediannya. Jadi median itu untuk mencari titik tengah, average itu untuk mencari rata-rata. Ya. Nah, kalau rata-ratanya biasanya tidak semua sih. Seperti ini kamu bisa lihat ini hanya satu angka di belakang koma. Tapi kadang ada yang beberapa angka di belakang koma. Nah, untuk seterusnya biasakan hanya cukup satu angka atau dua angka aja di belakang koma, tergantung permintaan, ya. Kecuali memang membutuhkan desimalnya sampai banyak, nah itu kamu bisa gunakan ya, fitur yang ada di sini, ya. Kurangi atau tambahkan angka desimal, seperti itu. Nah, inilah formula-formula yang kamu akan pelajari pada video kali ini, ya. Summary, minimum, maksimum, count, count A, average, dan median. Nah, di dalam Google Spreadsheet formulanya sama kok dengan yang ada di Excel. Hanya saja sekali lagi hanya beda platformnya aja, ya. Karena kalian belajar Google Spreadsheet, maka gunakan Google Spreadsheet, jangan gunakan Google Excel Microsoft Excel, ya. Karena walaupun sama, kamu sudah belajar aplikasi yang berbeda, gitu ya. Oke, sampai sini dulu untuk videonya, materinya. Nah, minggu depan atau pertemuan pada video selanjutnya kalian akan mempelajari yang namanya if, ya.
VLOOKUP dan HLOOKUP ya, dan teman-temannya ya. Nah, tugasnya untuk minggu ini saya sudah share ke kalian melalui GCR. Nah, di dalam GCR itu soalnya itu saya bagikan sejumlah dengan kalian dalam satu kelas. Berarti soalnya itu sudah di copy menjadi satu orang satu soal. Hak miliknya sudah tentunya milik kalian. Jadi kalau misalkan nanti ada yang melakukan tindakan kecurangan atau tindak curang, itu akan kedetek. Kenapa? Karena soal yang memang khusus buat kalian itu akan kosong. Kalian akan mengupload soal yang lain. Gitu. Ya. Jadi gunakan Google Spreadsheet-nya karena soalnya sudah ada di Google Spreadsheet, kamu tinggal isi aja sebenarnya. Ya. Oke, sampai situ dulu video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.